Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan kenikmatan yang terbesar Allah berikan kepada kita hidayah. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik di dalam mengamalkan amal soleh. Alhamdulillah, kita bisa sholat berjamaah, sholat maghrib. Dan Alhamdulillah, selepas sholat maghrib kita berkumpul, duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai kita menunggu sholat isya berjamaah. Dan ini semua adalah rahmat dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Ta'ala, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan kita berharap amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala dan bisa membawa kita kepada surga Allah Ta'ala. Dan nanti ketika kita masuk surga, yang kita ingat cuma satu. Kita masuk surga tidak lain kecuali hanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita memuji Allah Ta'ala akan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh itu, ketika kita masuk surga, Allah Ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bagaimana ucapan orang-orang ketika mereka masuk surga. Ketika orang-orang masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Kalau kita mendapatkan di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menjelaskan ucapan orang-orang ketika masuk surga. Dan semua ucapan mereka, pasti ucapan mereka itu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang masuk surga itu yang mereka ingat cuma satu. Yang mereka ingat cuma nikmat Allah Ta'ala. Mereka tidak akan bisa sampai ke surga dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan kecuali karena karunia Allah Ta'ala. Oleh itu ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana ucapan orang ketika mereka masuk surga. Mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai kami ini ke sini, yaitu sampai kami itu masuk surga. Kalau seandainya bukan karena karunia Allah Ta'ala, tidak mungkin kami itu mendapatkan hidayah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketika orang masuk surga, mereka ingat bahwa mereka masuk surga bukan dengan kekuatan amal mereka. Mereka masuk surga bukan karena mereka itu cerdas, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat. Tetapi mereka masuk surga itu murni hidayah dari Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk kami itu sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ada juga orang ketika masuk surga itu Allah telah sebutkan juga, mereka ketika masuk surga mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur kepada kami akan janjinya. Dulu ketika di dunia kita dijanjikan, kalau kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berzikir, kita akan masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Alhamdulillah sekarang baru kita rasakan janji Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur akan janji-janjinya dulu. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa beramal soleh. Kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa berbuat kebaikan. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita membaca Al-Quran, banyak Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang masuk surga itu harus dengan amal mereka, yaitu mereka itu beramal, maka nanti mereka itu akan disiapkan surga ketika mereka itu beramal soleh. Dan banyak sekali dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman, misalkan sebagai contoh, wa may yu' dalam surat At-Taghabun ayat ke-9, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 35, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, semoga Allah menghapuskan dari mereka dosa-dosa dari amal terjelek mereka. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali nanti kita dapatkan bahwa orang masuk surga itu harus dengan amal mereka. Orang itu masuk surga itu harus dengan amal. Dengan kita beramal soleh, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, maka nanti kita itu akan masuk surga dengan amal-amal yang kita kerjakan. Tetapi yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini, kita mendapatkan sebuah dalil, kita mendapatkan sebuah hadis sahih, bahkan hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang tidak akan bisa masuk surga dengan amal mereka. Orang tidak akan bisa masuk surga dengan amal yang mereka kerjakan. Tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan amal mereka. Dan hadisnya banyak sekali, sampai hadisnya itu mutawatir. Dan sahabat yang menyebutkan hadis itu sampai belasan sahabat, menunjukkan bahwasanya hadis itu sebagian ulama sampai mengatakan hadisnya mutawatir. Contohnya misalkan beberapa riwayat kita sebutkan, nanti akan tergambar kepada kita bahwa orang itu masuk surga bukan dengan amalnya, tetapi orang itu masuk surga karena rahmat Allah kepadanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yadkhula ahadan minkum amaluhu al-jannata. La yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Seseorang amalnya tidak akan memasukkan dia ke dalam surga, yaitu amal orang itu tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian juga engkau ya Rasulullah? Yaitu masa itu, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amal yang kau kerjakan? Qala wala ana. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga saya tidak bisa masuk surga dengan amal yang saya kerjakan. Illa ayyataghammadanillahu minhu bifadlin wa rahmah, kecuali jika seandainya Allah mengaruniakan kepada saya karunia dan rahmatnya. Hadis yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu itu tepatlah dalam bersikap, baik berucap, baik berbuat, baik berkeyakinan, usahakan tepat, yaitu tepat itu pas. Wa qaribu, kalau tidak mampu, qaribu, mendekati ketepatan, yaitu dalam berucap, dalam berbuat, dalam meyakini, itu yang penting mendekati kebenaran. Kalau kita bisa benar, maka harus kita maksimalkan kebenaran. Tapi kalau kita itu nggak mampu, maka mendekati kebenaran.
wa absyiru, setelah itu Rasulullah mengatakan dan kabar gembira bagi kalian. Bagi orang yang bisa tepat dalam beramal, dalam berucap, atau orang yang minimal mendekati kebenaran, maka Rasulullah mengatakan wa absyiru, kabar gembira bagi kalian. Fa innahu la yadkhulul jannata ahadan amaluhu. Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian juga engkau ya Rasulullah? Qala wala ana. Maka Rasulullah mengatakan demikian juga saya tidak akan masuk surga dengan amal saya. Illa ayyataghammadanillahu minhu birahmah, kecuali kalau Allah mengaruniakan kepada saya rahmat. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata wa la yujiruhu minan nar. Amal kalian tidak memasukkan kalian ke surga dan tidak menyelamatkan kalian dari api neraka jahanam. Wala ana, demikian juga saya, yaitu amal saya tidak bisa memasukkan ke surga, tidak bisa menyelamatkan saya dari api neraka jahanam. Illa bi rahmatin minallah, kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepada saya. Hadis-hadis yang seperti ini itu nanti banyak sekali, sampai para ulama itu menghukumi hadisnya mutawatir. Kenapa? Karena jalannya banyak sekali. Sahabat yang mengeluarkan riwayat ini banyak sekali. Aisyah, Abu Hurairah, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari, dan yang lainnya banyak sekali. Sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa hadis yang berkaitan masalah ini itu hadisnya mutawatir. Nah, di sini sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mendapatkan ada sesuatu yang rancu. Kita mendapatkan kayak ada sesuatu yang rancu. Rancunya di mana? Rancunya kita dapatkan bahwa ada dalil yang menyebutkan orang masuk surga itu dengan amal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman jelas sekali dalam surat An-Nahl ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini jelas sekali, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian kerjakan. Berarti kalau kita perhatikan, dalil ini menjelaskan bahwa orang masuk surga itu harus beramal. Dia masuk surga itu harus beramal, sehingga orang masuk surga itu dengan amal dia. Orang masuk surga itu dengan amal dia. Tetapi kita mendapatkan dalil-dalil yang lain di dalam hadis yang mutawatir yang kita sebutkan bahwa orang masuk surga itu tidak bisa dengan amal. Orang masuk surga itu tidak bisa dengan amal, tapi orang masuk surga itu dengan rahmat. Sehingga Rasulullah mengatakan la yudkhila ahadan minkum aljannata amaluhu. Seseorang amalnya dia tidak akan memasukkan dia ke surga, tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka jahanam, kecuali kalau Allah berikan rahmat kepadanya. Jadi kita mendapatkan di sini ada dua dalil yang seakan-akan itu kontradiksi. Seakan-akan kontradiksi. Maka ketika kita mendapatkan dalil yang seakan-akan kontradiksi, maka ulama-ulama kita itu mereka harus menggabungkan. Mereka itu punya metode bagaimana menggabungkan dalil-dalil yang secara zahirnya itu kontradiksi. Yang perlu kita fahami, agama Allah itu tidak mungkin kontradiksi. Agama Allah itu tidak mungkin kontradiksi, sehingga ayat Al-Quran dengan ayat yang lain tidak mungkin tabrakan. Antara ayat dengan hadis yang sahih tidak mungkin tabrakan. Antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak mungkin kontradiksi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, "Lau kana min indi ghairillah." Jika seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Manusia nanti akan mendapatkan perbedaan yang kuat sekali di dalamnya. Injil, kitab Taurat, Injil, perbedaannya banyak sekali. Di Al-Quran nggak ada. Maka setiap dalil yang seakan-akan kontradiksi, maka ulama itu pasti mereka punya metode untuk menggabungkan. Terus bagaimana kita menyikapi masalah seperti ini?
Di dalam menyikapi masalah ini, maka nanti ada 3 golongan. Di dalam menyikapi masalah ini itu nanti akhirnya terpecah menjadi 3 golongan dalam Islam. Kaum muslimin saja pecah. Kaum muslimin itu sampai terpecah menjadi 3 golongan. Yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan, yang di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gara-gara masalah ini saja sampai 2 kelompok tersesat. 2 kelompok itu sampai tersesat. Maka itu tidak bisa orang itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan otaknya sendiri, dengan pemahaman dia sendiri. Kenapa? Karena ada yang menyimpang gara-gara memahami Al-Quran dengan pendapat akalnya, tanpa kembali kepada ulama. Sehingga tidak bisa, apalagi kita itu orang bahasa Arab nggak bisa, kita hafalan hadis nggak ada, hafal Quran saja itu kita nggak punya. Tidak bisa kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah langsung, kecuali kita itu harus kembali kepada pemahaman ulama-ulama salaf kita. Maka itu kata para ulama, gara-gara masalah ini yaitu ada dalil yang menunjukkan bahwa orang masuk surga itu dengan amal. Ada dalil yang menunjukkan orang masuk surga itu nggak bisa dengan amal. Itu sampai ada 2 kelompok yang menyimpang gara-gara masalah seperti ini. Maka itu tidak sembarangan kita itu memahami Al-Quran dan Sunnah, itu tidak sembarangan. Maka di dalam memahami seperti ini saya sebutkan beberapa contohnya. Di dalam memahami seperti ini saya sebutkan ucapan Syekhul Islam. Beliau mengatakan wa fi hadzal maudhi, berkaitan dengan tema pembahasan ini, yaitu masalah orang masuk surga itu dengan amal atau tidak. Maka beliau mengatakan dhalla ta'ifatani minan nas, ada 2 kelompok yang menyimpang. Ada 2 kelompok yang menyimpang. Fariqun amanu bil qadar. Kelompok yang pertama, mereka terlalu percaya pede dengan takdir Allah Ta'ala. Wa dhannu anna dzalika kafin fi husulil maqsud. Dan mereka meyakini cukup dengan takdir Allah kita masuk surga. Sehingga ngapain kita beramal susah-susah? Enggak usah kita beramal gitu. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah semua. Sehingga enggak usah kita beramal. Sampai akhirnya apa? Mereka mengatakan tidak ada manfaatnya amal soleh. Sehingga apa? Anda puasa, Anda berzina, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga apa? Kita kembalikan saja semuanya sama rahmat Allah Ta'ala. Wa a'radu anil asbabi syar'iyyati. Akhirnya mereka tidak mengambil sebab. Sehingga apa? Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Mereka meyakini apa? Sholat, puasa itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita itu masuk surga, serahkan saja urusannya kepada Allah Ta'ala. Wal a'mali sholihah. Demikian juga mereka tinggalkan amal soleh. Wa haula'i ya'ulu bihimul amru ila yakfuru bi kutubillahi wa rasulihi wa dinihi. Dan nanti mereka ini, yaitu endingnya itu, nanti mereka itu akan mengingkari Al-Quran, mengingkari firman Allah, sabdanya Rasulullah. Kenapa? Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk beramal soleh, memerintahkan kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kata mereka, amal soleh gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Rasulullah saja itu yaitu manusia yang sempurna saja itu nggak bisa masuk surga dengan amalnya. Ngapain kita capek-capek beramal? Ini kelompok yang pertama. Nanti saya jelaskan siapa kelompok yang pertama ini. Kemudian bagaimana bantahan ayat Al-Quran telah membantah mereka. Wa fariqun akhadhu yatlubunal jazaa'a minallah. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka berpegang teguh dengan ayat masuk surga dengan amal. Sehingga apa? Mereka itu meyakini mereka itu kayak pegawainya Allah. Saya bekerja, saya minta pahala, saya minta balasan. Akhirnya apa? Mereka meyakini bahwa Allah itu dipaksa untuk memberikan balasan kepada mereka surga karena amal mereka. Seakan-akan apa? Surga itu ya kayak kita itu dapat gaji karena kita itu beramal. Yaitu ibaratnya kayak kita itu pegawainya Allah Ta'ala. Yaitu mereka mengatakan bahwa kita masuk surga itu ya dengan amal kita. Sehingga kita kerja, kayak kita kerja istilahnya itu. Sehingga apa? Sehingga nggak ada rahmat, nggak ada doa, nggak ada manfaatnya. Yang penting siapa yang beramal soleh pasti masuk surga, harus. Kalau Allah tidak memasukkan dia ke surga, berarti Allah zalim kepada dia. Nah ini 2 kelompok ini termasuk 2 kelompok yang menyimpang nanti dalam masalah takdir Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang terlalu
berlebihan atau hulu di dalam menerima rahmat Allah Ta'ala, sehingga mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, mereka meninggalkan dalil yang lain. Jadi dalil semuanya itu ada 2 dalil ini. Kelompok yang pertama cuma berpegang kepada satu dalil, membuang dalil yang lain, yaitu mereka mengambil hadis itu, ayat-ayatnya dibuang semua, sehingga mereka mengatakan amal soleh itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita itu semuanya itu masuk surga bukan dengan amal kita. Kita itu masuk surga ya dengan rahmatnya Allah semata. Sehingga terkadang Allah merahmati orang yang tidak pernah beramal. Misalkan Allah merahmati pencuri, pelacur, dia pun nanti masuk surga. Terkadang Allah mengazab orang yang ibadah, terserah Allah Ta'ala. Sehingga sampai mereka mengatakan tidak manfaat amal soleh dan tidak memandaratkan dosa dan maksiat. Bahkan mereka sampai mengatakan imannya pelacur sama dengan imannya para nabi dan rasul. Sehingga antara pelacur, antara pengedar narkoba, pembunuh, preman, nggak ada bedanya dengan orang soleh. Kenapa? Karena amal nggak ada manfaatnya. Semuanya nanti serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini jelas mereka itu menyimpang dan keliru. Kenapa? Karena mereka itu ngambil satu dalil, kemudian mereka membuang yang lainnya. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat ke-90, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian itu diberikan balasan kecuali terhadap apa yang kalian kerjakan, yaitu balasan itu sesuai dengan amal kalian. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-15, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang akan memikul amal dia masing-masing. Tidak mungkin amalnya orang lain ditimpakan kepada yang lainnya, tidak. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 25, la tas'aluna amma ajramna wala nas'alu amma ta'malun. Kita tidak meminta kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kita meminta terhadap apa yang kami kerjakan, yaitu menunjukkan bahwa intinya di sini ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan kadar amalnya. Berarti apa? Kalau dia itu beramal kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berarti menunjukkan apa? Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Siapa yang amalnya baik mendapatkan balasan kebaikan, siapa yang mengamalkan amalan buruk, dia akan mendapatkan balasan keburukan. Ini bantahan kepada kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok yang dinamakan dengan Qadariyah. Kalau yang pertama itu namanya Jabariyah. Kelompok yang pertama namanya Jabariyah. Jabariyah itu mereka itu mengatakan kami itu kayak wayang. Kita itu cuma dipaksa sama Allah Ta'ala, digerakkan sama Allah Ta'ala, karena ada, ya wayang itu kan ada dalangnya. Dalangnya itu Allah Ta'ala. Kalau kita itu cuma wayangnya. Sehingga kita mau berzina, kita mau minum khamar, kita mau apa, itu sebenarnya Allah yang berbuat, bukan kita. Sehingga apa? Sehingga kita pun nanti akan masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, tapi karena dalang kita yang memasukkan. Sehingga kata mereka apa? Yo terserah dalang wis pokoknya itu. Kita nanti masuk surga atau neraka terserah dalang. Kenapa? Karena amal kita nggak ada manfaatnya. Ini kelompok yang pertama, ini namanya Jabariyah. Sedangkan kelompok yang kedua yang kayak kutub yang berlawanan. Kelompok yang dinamakan dengan Qadariyah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Qadariyah itu mereka mengatakan annal jannata iwadun anil amal wa thamanun lahu. Mereka mengatakan surga itu upah. Mereka mengatakan surga itu upah bagi amal soleh. Sehingga siapa yang beramal soleh wajib Allah itu memberikan upah itu. Sehingga kayak kita itu kerja, kemudian kita itu mendapatkan upah dari kerjaan kita. Ya seperti itu. Seperti itu. Mereka tidak peduli dengan rahmat Allah, mereka nggak peduli dengan karunia Allah, nggak peduli. Yang penting apa? Siapa yang beramal soleh, maka dia akan diberikan upah sama Allah dengan surga, kayak upahnya. Maka kita katakan kepada mereka, bukankah di dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali, bahkan Nabi dan Rasul, mereka itu masuk surga, mereka pun lupa dengan amal mereka. Karena mereka itu masuk surga itu karena karunia Allah dan rahmatnya. Seperti misalkan Allah Ta'ala menyebutkan tentang ucapan Nabi Adam dan Hawa di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
wahai Tuhanku, jika seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak merahmati kami, yaitu karena pengampunan Allah dan rahmat Allah, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, Nabi Nuh mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin, jika seandainya bukan pengampunan Engkau dan rahmat Engkau wahai Tuhanku, saya termasuk orang-orang yang rugi. Nabi dan Rasul saja itu mereka meyakini bahwa mereka itu selamat. Mereka selamat dari kerugian, selamat dari azab neraka jahanam, itu karena rahmat Allah Ta'ala. Mereka nggak terlalu pede dengan amal yang mereka kerjakan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kelompok yang pertama itu menyimpang, demikian juga kelompok yang kedua itu juga menyimpang. Terus bagaimana yang benar? Kita menyikapi dua dalil yang seakan-akan kontradiksi ini, maka ahlu sunnah wal jamaah itu mengambil semua dalil. Jadi ini ibaratnya itu kayak dua dalil. Ada dalil A, dalil B, semuanya benar. Tapi kayak kontradiksi. Akhirnya ada satu kelompok ngambil dalil A, membuang dalil B. Datang kelompok yang kedua, ngambil dalil B, membuang dalil A. Maka setelah itu datang ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah mengumpulkan dalil-dalil itu. Maka setelah itu beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, ketika selesai menyebutkan dua ini, maka beliau mengatakan, sedangkan kelompok yang benar itu adalah kelompok yang menggabungkan, yaitu dalil-dalil tadi itu kita gabungkan jadi satu, kemudian kita katakan bahwa orang masuk surga itu dia itu dengan rahmat Allah Ta'ala, tetapi dengan amal. Dia itu masuk surga dengan amal, tetapi amal itu syarat masuk surga, dan amal itu bukan gaji. Dan surga itu bukan kayak gaji, kayak upah terhadap amal yang kita kerjakan. Oleh itu kata beliau, demikian juga Imam Al-Qayyim juga menyebutkan, wa kullun minat ta'ifataini. Kalau kita lihat dari dua kelompok tadi itu, baik yang Jabariyah dan yang Qadariyah, beliau mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, wa kullun minat ta'ifataini ma'hu haqqun wa batil. Dari dua kelompok tadi kalau kita perhatikan itu, mereka itu sama-sama punya kebenaran, punya kerusakan. Yang ini membawa kebenaran satu sisi, menolak satu sisi. Yang ini menerima satu sisi, menolak satu sisi. Berarti apa? Mereka itu sama-sama punya kebenaran dan kebatilan. Sehingga apa? Semuanya itu benar, mereka itu dalam satu sisi, tetapi mereka itu melupakan sisi yang lainnya. Maka terus bagaimana cara kita itu menggabungkan? Maka kalau kita kumpulkan nanti ucapan ulama-ulama salaf kita dapatkan mereka itu memiliki 4 perbedaan ulama dalam menggabungkan masalah ini. Jadi ada 4 cara bagaimana kita itu menggabungkan masalah ini, itu ada 4. Yang pertama, pendapat yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menggabungkan dalil tadi, yaitu masalah dalil yang menetapkan orang masuk surga itu dengan amal. Dalil yang kedua, orang masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Kalau kita kumpulkan ulama-ulama salaf kita itu, nanti kita dapatkan mereka dalam mengumpulkan dua masalah ini, mereka itu ada 4 cara. Ada 4 cara bagaimana mereka itu nanti mengumpulkan dua dalil itu. Yang pertama, cara yang pertama, annal manfiyya fil hadits la yanjua ahadun minkum bi amalihi, yang dia ditiadakan oleh Rasulullah, kan Rasulullah meniadakan, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal. Dengan amal. Yang Rasulullah tiadakan di sini itu maksudnya iwab. Jadi fahami di sini sedikit saya ngajak berpikir. Coba kita lihat dalilnya itu ya. Kita nanti akan membahas ba. Kita akan membahas baknya itu. Baknya itu bak apa? Semuanya itu masalahnya di bak. Masalahnya itu di huruf ba. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima. Masuklah kalian ke surga dengan amal yang kalian kerjakan. Dengan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk dalam surga dengan amalnya. Jadi kalimat dengan bi. Kata para ulama, ini cara yang pertama itu, cara menggabungkan yang pertama itu. Yang pertama,
Rasulullah ketika menafikan tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, maksudnya dengan itu babul iwab. Namanya bab al-iwab, yaitu bab untuk kayak jual beli. Jadi iwab itu jual beli, tukar menukar. Seperti saya punya uang 10.000, ini ada es teh. Saya mengeluarkan uang 10.000, saya dapat es teh. Tukar menukar. Maka kalau seandainya kayak istilahnya itu perdagangan tukar menukar, maka amal kita tidak mungkin bisa beli surga. Karena tidak mungkin amal kita itu bisa membeli surga. Nggak ada harganya sama sekali amal kita dengan surga gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan di sini, tidak akan seseorang itu masuk surga dengan amalnya jika yang dimaksudkannya itu kayak jual beli barter, tukar menukar, itu nggak mungkin. Ini yang dimaksudkan sama Rasulullah. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah, masuklah kalian dengan ke surga dengan amal kalian, maksudnya dengan itu bab syartiyah atau sababiyah. Masuklah kalian ke dalam surga dengan syarat kalian itu beramal, walaupun amal kalian nggak cukup untuk masuk surga. Ini jawaban yang pertama, dan itu mayoritas para ulama pendapatnya seperti ini. Ini pendapatnya Imam Nawawi, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Iraqi, Ibnu Abil Is, dan yang lainnya. Jadi kalau mereka, metode yang pertama para ulama itu, yang mereka bahas itu ba. Jadi baknya itu ba apa? Maka baknya itu nanti ada dua, ba'ul iwad, yaitu bak dengan tapi untuk tukar menukar. Saya menukar uang ini dengan buku ini. Antara buku dengan uang itu sama kadarnya, nominalnya sama, harganya sama. Nah, itu namanya ba al-iwad. Kalau ba syartiyah itu syarat, kayak kita itu masuk tempat wisata. Kita masuk tempat wisata itu nggak boleh kecuali harus beli tiket. Tiketnya berapa? Tiketnya cuma 5.000. Tiket itu bukan jual beli. Saya itu membeli tempat wisata itu dengan tiket, bukan. Karena nggak mungkin 5.000 untuk bisa membeli tempat wisata yang sebesar itu, nggak mungkin gitu. Tapi maksudnya itu apa? Syaratnya yang penting kamu itu punya tiket. Tiket cuma 5.000 untuk masuk ke tempat wisata yang luar biasa besarnya dan mewahnya, nggak mungkin gitu loh. Kalau seandainya tiketnya itu untuk barter, tetapi tiketnya itu untuk syarat masuknya. Demikian juga apa? Amal yang kita kerjakan itu cuma syarat kita itu masuk surga. Kalau seandainya amal soleh kita itu digunakan untuk masuk surga, yaitu tukar menukar masuk surga, amal yang kita kerjakan untuk membayar nikmat Allah yang Allah berikan gratis di dunia saja nggak cukup. Allah memberikan nikmat kan banyak sekali. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita udara, memberikan kita matahari. Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, kalau kita membayar dengan amal soleh saja nggak cukup. Apalagi sampai kita pengen masuk surga dengan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan surga. Nggak mungkin kalau seandainya kita itu kayak jual beli. Maka yang Allah tiadakan, yang Rasulullah tiadakan, tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya jika seandainya dimaksud itu adalah jual beli. Kalau jual beli nggak bisa. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan masuklah kalian ke surga dengan amalan yang kalian kerjakan? Yang dimaksudnya itu adalah syaratnya. Yang penting kamu beramal, walaupun amal kamu itu nggak cukup. Seperti misalkan Rasulullah mengatakan ada orang yang dia itu mengamalkan amal-amal penghuni neraka, dosa dan maksiat setiap harinya, sampai akhirnya sebelum meninggal datang takdir Allah, dia mengamalkan amal dari penghuni surga. Setelah itu dia meninggal dunia di atas amal soleh itu, akhirnya dia itu masuk surga. Subhanallah, itu cuma mengamalkan amal sedikit tapi meninggal dunia di atas amal itu, masuk surga gitu. Nggak mungkin amal yang mungkin dia itu masuk Islam. Ada orang misalkan datang ke Rasulullah, ada orang kafir, dia mengatakan, ya Muhammad, saya pengen bela engkau, yaitu saya pengen membela engkau dalam peperangan. Rasulullah tanya, kamu mukmin nggak? Nggak, saya kafir, saya nggak beriman. Rasulullah mengatakan, nggak, saya nggak butuh kamu. Tapi kalau kamu pengen bela saya, mukmin dulu kamu, syahadat, kemudian ayo kita berangkat. Akhirnya setelah itu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu ikut berangkat perang. Dalam peperangan mati orang itu. Dalam peperangan meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan wallahi laqad amila qalilan
fa ujira katsiran, orang itu telah beramal sedikit. Amalannya cuma apa? Masuk Islam, perang, mati syahid. Apa kata Rasulullah? Dia amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Kalau seandainya cuma amal baca la ilaha illallah mati di atas itu bisa membeli surga, ya luar biasa. Tidak akan bisa gitu loh. Kenapa? Karena amal kita itu nggak mungkin setara dengan surga. Ya, jadi fahami ya. Jadi amal soleh kita itu, kita beramal soleh itu sebenarnya, fahami di sini, itu kalau bisa itu kita jadikan sebagai tanda syukur kita akan karunia dunia. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita harta, kita diberikan jasad yang sempurna. Sudah tanda syukurnya kita kepada Allah itu dengan kita beramal. Jangan seakan-akan kita itu kalau sudah beramal, ini loh saya itu hebat, saya nanti akan beli surga dengan amal saya itu. Gak cukup amal Anda itu untuk masuk surga, gak cukup gitu. Maka kita katakan apa? Anda itu masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Sehingga rahmat Allah itulah yang menjadikan Anda itu masuk surga. Jika seandainya Allah itu berniat mengazab kita karena dosa-dosa yang kita kerjakan, kita semuanya akan binasa. Jika seandainya Allah itu berniat untuk mengadili kita secara adil, kalau kita hitung-hitungan secara adil-adilan itu, habis kita semua itu. Kenapa? Coba kita lihat 24 jam yang kita miliki setiap harinya. Pertanyaan, lebih banyak kebaikan atau selain kebaikan yang kita kerjakan? Kita punya 24 jam, sudah terpotong 8 jam untuk tidur. Kita dipotong 8 jam untuk kerja, 8 jamnya untuk makan, minum, canda, dan yang lainnya. Ibadahnya cuma berapa jam saja itu. Kalau kita mau hitung-hitungan, kayak orang ya bisnis lah gitu. Kalau kita otaknya itu otaknya karyawan, kita mau hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala, habis kita semuanya itu, nggak ada yang selamat kita itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu jangan terlalu bangga dengan amal yang kita kerjakan, seakan-akan amal saya inilah yang terbaik itu, yang bisa memasukkan saya ke surga. Tidak. Oleh itu Allah telah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 61, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, jika seandainya Allah itu mengadili kita dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabatin, tidak tersisa satu makhluk pun di muka bumi kecuali binasa semua. Tetapi alhamdulillah kita berbuat dosa dan maksiat, kita amal sedikit, tapi alhamdulillah kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena semuanya karena rahmatnya Allah Ta'ala. Ini metode yang pertama ulama, pendapat yang pertama bahwa cara menggabungkan dua dalil itu kita katakan yang Rasulullah tiadakan, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Maksudnya kalau dengan amal itu kayak jual beli barter, atau kayak sewa menyewa, ada karyawan kerja 8 jam dapat gaji. Bukan seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan Rasulullah dengan Allah Ta'ala, masuklah kalian ke surga dengan amal kalian, maksudnya dengan amal kalian itu maksudnya syartiyah, dengan syarat yang penting kamu itu beramal, walaupun sedikit amal kamu nggak apa-apa. Yang penting apa? Kamu itu punya, walaupun amal kamu tidak bisa membeli surga Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, metode yang kedua, ulama yang kedua itu, mereka mengatakan anna asla dukhulil jannati la yakunu illa birahmah, wa amma tafawud fil manazil wa darajat fil jannati fayakunu bil a'mal. Kalau pendapat yang kedua, mereka mengatakan orang masuk surga itu dengan rahmat. Itu yang dimaksudkan oleh dengan rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana Rasul tadi mengatakan. Sedangkan amal yang kita kerjakan bukan untuk memasukkan ke surga, tetapi amal yang kita kerjakan itu untuk membedakan tingkatan kita di surga. Berarti apa? Berarti orang masuk surga itu nanti ada dua yang mereka butuhkan. Yang pertama, kunci untuk masuk ke dalam. Yang kedua, tingkatannya kita itu di mana? Jadi yang kita masuk surga itu yang kita butuhkan dua. Yang pertama, kunci untuk membuka pintu surga. Yang kedua, tingkatan kita itu akan di mana di surga itu, karena surga itu bertingkat-tingkat. Maka orang masuk surga itu kuncinya adalah rahmat. Tanpa rahmat Allah nggak akan bisa kita itu masuk surga. Sedangkan ketika kita sudah masuk surga dengan rahmat Allah, tingkatan surga kita itu sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Sehingga apa? Amal kita itu untuk membedakan tingkatan kita di surga. Sehingga antara amal ini, amalannya orang ini amalannya banyak, ini amalnya sedikit. Amal ini nanti berbedanya di mana? Di tingkatan surga. Di tingkatan surga. Sedangkan kita masuk surga itu, masuk surganya kita itu bukan karena amal kita. Masuk surga kita itu karena rahmatnya Allah kepada kita. Karena Allah memberikan rahmat kepada kita, kita masuk surga.
Setelah itu di surga bertingkat-tingkat. Tingkatan kita nanti sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Pendapat ini sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Battal. Kata Imam Ibnu Battal, saya sebutkan ucapan beliau ketika beliau mengatakan di dalam surat Zuhruf ayat ke-72, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian wariskan karena amal yang kalian kerjakan. Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Battal, beliau mengatakan, laisa kama tawahamta. Ayat ini tidak seperti yang kamu pahami secara letterlek bahwasanya amal itu yang memasukkan kita ke surga. Tidak. Wa maknal hadits ghaira maknal ayat. Kenapa? Karena ada dua yang bertabrakan antara hadis dan ayat. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fil hadits annahu la yastahiqqu ahadun dukhulal jannati bi amalihi. Rasulullah dalam hadisnya itu beliau menyebutkan tidak ada seorang yang layak masuk surga dengan amalnya. Wa inna ma yudkhiluhal ibadah bi rahmatillah. Tapi hamba itu masuk dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, wa akhbarallahu ta'ala fil ayati, sedangkan Allah ketika mengatakan masuklah ke dalam surga dengan amal kalian, annal jannata tunalu al manazilu fiha bil a'mal. Surga itu tingkatan-tingkatan yang paling tinggi itu diraih dengan amalan mereka. Tetapi untuk memasukkan mereka ke surga tidak bisa dengan amal mereka. Mereka masuk surga itu karena Allah itu memberikan rahmat kepada mereka. Ini jawaban yang kedua. Cara kita menggabungkan dalil tadi, cara yang kedua itu kita katakan rahmat itu untuk masuk surga, sedangkan amal itu untuk menaikkan derajat kita di surga. Kemudian jawaban yang ketiga, bagaimana cara kita menggabungkan itu? Yang ketiga, mereka mengatakan al-amalu min rahmatillah. Amal yang Anda kerjakan itu ya rahmat Allah juga gitu. Sehingga ketika Allah telah mengatakan masuklah kalian ke surga dengan amal kalian itu ya rahmatnya Allah. Sehingga bahwa kita mau sholat, kita mau puasa, sholat kita, puasa kita itu ya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau seandainya Rasulullah mengatakan gak ada seorang itu masuk surga karena amalnya, orang masuk surga itu karena rahmat. Kenapa? Karena kalau Allah merahmati kita, kita bisa sholat. Kalau Allah merahmati kita, kita bisa ibadah. Falaula rahmatuhu lama soluha amalun. Kalau seandainya Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, tidak mungkin Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Sehingga pendapat yang ketiga ini, kalau pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa orang masuk surga itu pasti dengan rahmat Allah Ta'ala. Di antara rahmatnya Allah itu apa? Amal soleh yang kita kerjakan. Maka pembahasan yang tadi awal kita sebutkan itu, ketika nanti kita masuk surga, kita itu nggak menisbatkan kepada amal kita. Ketika kita masuk surga itu yang kita ingat cuma rahmatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita semuanya faham orang ketika masuk surga, ketika dia itu masuk surga, yang memasukkan dia itu rahmat Allah Ta'ala. Dia bisa puasa, bisa ibadah, bisa semua kebaikan itu karena Allah merahmati dia. Oleh itu ketika orang masuk surga kan dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kami hidayah. Sehingga apa? Sehingga kami masuk surga itu karena hidayah Allah Ta'ala. Ada juga cerita di dalam surat Al-Quran itu, di surat Sofat itu ceritanya bagus sekali. Cerita bagaimana kenikmatan surga ketika ada dua orang yang saling ngobrol. Karena kan di surga itu nanti biasanya kenikmatan surga itu mereka itu saling duduk di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan, mereka ngobrol terus. Nah, di antara obrolan mereka, Allah telah sebutkan di dalam surat Sofat itu, ketika mereka sudah ngobrol di surga, ngobrol dengan asyiknya itu, tiba-tiba mereka itu ingat dengan teman lama mereka. Kita punya teman SMA, kita punya teman akrab di SMP, sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah sekarang kita dapat hidayah. Kita bisa kenal sunnah, kita bisa sholat, kita bisa puasa. Waktu SMA, komunitas jahat lah teman-teman kita ini. Yang kita dulu nggak sholat, kita nggak puasa, tapi sering kita itu kumpul-kumpul bareng lah itu. Sekarang ketika kita sudah tua, alhamdulillah saya dapat hidayah, saya bisa sholat sekarang, bisa puasa, dan alhamdulillah lah. Akhirnya ketika di surga itu nanti kita akan ingat teman-teman kita itu. Akhirnya apa? Dia itu minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, di mana teman saya? Saya pengen dia, saya pengen ketemu dia gitu. Akhirnya dicari di surga nggak ada.
Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Setelah itu dia minta sama Allah Ta'ala supaya ditunjukkan, wahai Tuhanku tolong tunjukkan di mana teman saya. Akhirnya ditampakkan sama Allah Ta'ala, rupanya temannya itu sedang diazab di neraka jahanam. Ketika diazab di neraka jahanam, apa yang dia masa itu yang dia pikirkan itu, yang dia pikirkan cuma satu, nikmat Allah wis itu. Akhirnya dia mengatakan, ingkita la turdin. Dia mengatakan, yaitu orang yang di surga itu mengatakan kepada ya temannya yang di neraka jahanam, sungguh hampir-hampir kamu itu menyesatkan saya itu. Walaula rahmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Jika seandainya bukan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, niscaya saya pun akan diseret ke neraka jahanam seperti kamu diseret sekarang ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan fahami di sini, orang ketika dia itu selamat dari api neraka jahanam, ketika dia itu bisa masuk surga, yang mereka ingat cuma satu. Yang mereka ingat cuma nikmat Allah, rahmat Allah. Mereka tidak ingat sholat hebatnya mereka, semangatnya mereka dalam ibadah, enggak. Kenapa? Karena mereka itu semuanya tahu bahwa sholat kita itu karena rahmat Allah, puasa kita itu karena rahmat Allah Ta'ala. Oleh itu fahami di sini, dalam konsep masalah ibadah, ibadah itu patokannya bukan standarisasi. Orang bisa beribadah itu bukan karena kehebatan. Buktinya apa? Sekarang kita lihat buktinya itu. Bahwa apa? Bahwa ibadahnya seseorang itu standarnya bukan karena kehebatan dia. Contohnya, secara kalkulasi, namanya anak muda itu lebih kuat ibadah daripada orang tua. Karena fisiknya kan masih kuat. Pertanyaan, apakah buktinya seperti itu? Tidak. Kita dapatkan orang-orang tua yang jalannya saja susah, semangat ibadahnya lebih daripada anak-anak muda. Yang anak-anak muda, dia kerjanya bisa 8 jam kerja sampai dia lembur, bisa olahragawan. Belum tentu dia itu bangun sholat malam itu mampu dia itu. Belum tentu sholat tarawih itu dia mulai dari awal sampai salam itu mampu itu. Kita dapatkan itu orang-orang tua yang masih muda-muda itu karena apa? Sholat tarawihnya itu nunggunya ruko itu. Subhanallah, itu masih muda loh, bayangkan itu. Duduknya di belakang, imamnya baca dia santai duduk kayak orang capek kerja lah itu. Ketika imamnya ruko baru berdiri rebutan itu. Anak-anak muda, bayangkan itu. Orang-orang tua yang jalannya susah saja itu dari awal dia sholat dan semangatnya luar biasa itu. Berarti menunjukkan apa? Bukan karena fisik orang itu ibadah. Contoh lagi misalkan, kita punya masjid, corongnya azan itu disiarkan ke rumah-rumah itu. Jika karena standarnya itu keibadatan, pasti orang yang corongnya paling depan rumahnya itu, dia yang paling cepat awal datang kan gitu. Buktinya kan enggak. Bahkan orang yang lebih jauh rumahnya itu lebih awal datang. Bahkan yang pinggir pintu masjid enggak datang sama sekali ke masjid ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa standar kita beramal itu bukan karena kehebatan. Standarnya itu karena apa? Rahmat Allah Ta'ala gitu. Sehingga fahami, maka itu kita itu bisa sholat karena Allah memberikan kepada kita hidayah dalam hati kita. Sehingga kita itu kretek mau sholat, kretek kita mau puasa, kretek mau sodako, kretek kita itu mau ibadah. Itu karena Allah Ta'ala yang membuka kretek kita itu. Kalau kita nggak ada kretek, nggak akan terwujud itu ibadah. Kenapa? Karena kata para ulama, terwujudnya ibadah, terwujudnya perbuatan itu kan ada dua. Yang pertama karena muncul niat. Yang kedua karena ada kemampuan. Ketika dua ini salah satunya hilang, maka nggak akan terwujud sebuah perbuatan. Ada orang dia minat tapi nggak ada kemampuan, akhirnya nggak terwujud. Dia pengen haji, niatnya sudah luar biasa haji itu, dan daftar, subhanallah, pas masuk giliran dia umurnya sudah 65 tahun, akhirnya nggak jadi. Niatnya kuat tapi kemampuan nggak ada. Ada orang punya kemampuan tapi niatnya nggak ada, akhirnya nggak ada kehendak sama sekali untuk ibadah, nggak ada. Kapan kita itu bisa mewujudkan perbuatan? Ketika dua ini berkumpul, antara kehendak dan antara kemampuan. Kehendak yang menciptakan kehendak Allah Ta'ala dan yang memberikan kemampuan Allah Ta'ala. Sehingga sekarang kita bisa puasa, kita bisa sholat karena kita punya kehendak dan kemampuan. Itu semuanya Allah yang menciptakan untuk diri kita. Adzan dulu, Pak. Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita masuk di pendapat yang keempat. Bagaimana kita menggabungkan antara dua masalah ini? Kalau pendapat yang keempat, mereka mengatakan bahwa
orang masuk surga itu tidak bisa dengan amal. Kenapa? Karena amal kita itu belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Allah ketika menerima amal kita, sehingga amal kita itu makbul, dan ketika makbul bisa masuk ke surga. Penerimaan amal oleh Allah itu adalah rahmatnya Allah kepada kita. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala seperti itu. Kalau beliau mengatakan wa yadharu li fil jam'i bainal ayati wal hadits jawabun akhir. Setelah beliau kumpulkan pendapat ulama-ulama dalam masalah ini tadi yang kita sebutkan, beliau mengatakan kalau bagi saya ada cara mengumpulkan yang keempat yang lebih bagus. Wa huwa ayyuhmalul haditsu ala annal amal min haitsu huwa amalun la yastafidu bihil amilu dukhulal jannah. Bahwasanya amal soleh kalau cuma sekedar amal soleh dia saja, secara zatnya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Malam yakun makbulan. Kenapa? Karena amal dia itu belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang bermanfaat dari amal soleh itu apa? Amal yang diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga kan kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa? Karena banyak amal soleh yang kita kerjakan itu nggak diterima sama Allah Ta'ala, sehingga nggak ada manfaatnya. Wa idza kana kadzalika fa amrul qabuli ilallah. Maka berarti apa? Diterimanya amal, penerimaan amal itu terserah Allah Ta'ala. Dan biasanya nanti Allah kalau memberikan rahmat kepada kita, nanti Allah itu akan menerima amal kita. Nah, jadi intinya saran gas ini berarti intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mengatakan bahwa dua dalil itu semuanya benar. Orang masuk surga dengan amal itu benar. Tidak mungkin seseorang itu masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah juga benar. Tapi ini pada sisi A, kemudian dalilnya pada sisi B. Terus apa sisinya itu? Maka tadi kita sebutkan ada 3 atau 4, ada 4 pendapat ulama. Ringkasannya apa? Saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, kalau pendapat yang pertama, bahwa orang masuk surga dengan amal, maksudnya syarat amal itu sebagai syarat. Sedangkan Rasulullah ketika mengatakan tidak mungkin ada orang masuk surga dengan amalnya jika dijadikan amal sebagai jual beli, yaitu kayak jual beli. Kalau seperti ini berarti tidak bisa orang itu masuk surga kalau dianggap jual beli. Ini pendapat yang pertama. Tadi yang pertama kita sebutkan seperti itu. Kemudian kalau pendapat yang kedua, orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, sedangkan amal itu untuk membedakan derajat mereka di surga. Sehingga rahmat Allah dan amal yang kita kerjakan itu semuanya penting, tapi semuanya punya kadar sendiri-sendiri. Rahmat Allah untuk masuk surga, amal untuk menaikkan kita di surga derajatnya. Kemudian yang ketiga, orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah kalau kita itu beramal, sehingga orang itu ya beramal, dia itu masuk surga dengan amalnya, tapi amal itu juga rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang itu masuk surga tidak bisa dengan amal semata. Saya sholat, saya puasa, pasti saya itu mendapatkan balasan surga. Kenapa? Karena sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Penerimaan amal kita oleh Allah itu semuanya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, berarti kita itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga intinya di sini, intinya Ahlussunnah wal Jamaah mereka gabungkan semuanya, dan mereka adalah kelompok yang benar dalam masalah ini. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau mereka ibadah, mereka itu menggabungkan ibadah itu di atas 3 pondasi. Mereka itu punya 3 pondasi dalam ibadah. Yang pertama, mereka itu ibadah karena cinta mereka kepada Allah Ta'ala, melebihi cintanya pegawai kepada bosnya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita rahmat atau nikmat yang gratis selama kita di dunia, sehingga kita ibadah itu karena cinta kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman itu ibadah karena mereka itu punya roja, mereka punya harapan. Harapannya apa? Mereka itu pengen masuk surga dengan amal yang mereka kerjakan, sehingga mereka itu beramal sebanyak-banyaknya karena mereka itu punya harapan pengen masuk surga. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu mereka ibadahnya pondasinya karena khauf,
Karena takut. Mereka takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau mereka itu amal susah payah tapi semuanya ditolak semuanya sama Allah Ta'ala, takut kalau seandainya amal dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, akhirnya dia itu masuk neraka jahanam. Oleh itu kalau kita perhatikan itu sifatnya para anbiya dan rasul dan sifatnya para pengikut mereka itu, Allah Ta'ala mengatakan ketika selesai menyebutkan kisah para nabi dan rasul, Allah Ta'ala mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahabah. Mereka, yaitu para nabi dan rasul itu, mereka senantiasa beribadah kepada kami raghaban wa rahabah. Karena mereka itu raghab itu punya rasa, yaitu mereka itu motivasi, punya harapan, dan mereka itu punya rasa takut. Maka jangan sampai, fahami di sini, saya katakan di sini sebagai penutup, jangan sampai kita itu merasa pede dengan amal yang sudah kita kerjakan. Kita alhamdulillah sekarang kita jenggotan misalkan, yang perempuan berjilbab besar, alhamdulillah kita sholatnya rajin, kita jarang sholatnya itu telat. Kita puasa Ramadan alhamdulillah 30 hari selesai, kemudian kita juga puasa Syawal, kita sedekah, kita macam-macam lah itu. Fahami di sini, jangan merasa pede dengan amal yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Karena amal itu belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, amal Anda belum tentu lebih berat daripada dosa yang kita kerjakan. Yang ketiga, belum tentu juga amal kita itu membawa kita ke surga Allah Ta'ala. Mungkin amal kita akan habis, perjalanan kita nanti di alam kubur, habis nanti ketika kita itu di hari kiamat, kisos habis semua gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang beriman itu mereka rajin beramal soleh karena mereka punya harapan masuk surga. Tapi mereka juga khawatir, mereka punya rasa takut kalau amalnya nggak diterima atau kalau amalnya itu kalah dengan dosanya, sehingga apa? Mereka itu terus berdoa supaya diterima amal soleh mereka. Oleh itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat di dalam Al-Quran itu. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka dalam kondisi mereka ketakutan, mereka takut, mereka was-was. Aisyah ketika mendapatkan ayat ini diturunkan itu, Aisyah langsung tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang ini? Orang yang membelanjakan hartanya dalam kondisi hatinya ketakutan itu siapa? Apakah mereka itu pelaku dosa dan maksiat yang mengeluarkan hartanya untuk berbuat dosa dan maksiat? Rasulullah mengatakan, bukan wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk ibadah, sedekah, untuk zakat, untuk kebaikan. Tapi mereka takut kalau amal mereka nggak diterima sama Allah Ta'ala. Oleh itu fahami di sini, fahami. Dulu kalau kita perhatikan itu ulama-ulama salaf kita itu mereka membagi 12 bulan dalam 1 tahun itu menjadi 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya disampaikan oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Setelah mereka ibadah mati-matian di bulan Ramadan, setelah itu mereka berdoa 6 bulan, berdoa supaya mereka diterima ibadah mereka di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena kita itu belum pede dengan amal kita gitu. Belum tentu amal kita diterima sama Allah Ta'ala gitu. Sehingga apa? Sehingga kita itu harus rajin beribadah, tapi terus kita itu minta kepada Allah Ta'ala supaya ibadah kita diterima. Kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan hidayah, itu gak pernah selesai. Makanya itu kenapa Rasul itu sering mengajarkan kepada kita doa seperti doa misalkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa kita minta bantuan terus sama Allah Ta'ala? Atau kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Terus kita minta seperti itu. Karena belum tentu amal kita itu diterima. Sehingga kita itu apa? Jangan terlalu pede dengan amal kita. Tujuannya itu apa? Tujuannya supaya kita itu terus memperbaiki diri. Sehingga intinya kita sampaikan di sini, intinya mari kita itu semangat dalam beribadah sekuat tenaga kita, tetapi mari kita juga pupuk rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita. Jangan kita merasa pede kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin sholat. Kenapa? Karena belum tentu kita nanti meninggal dunia di atas ibadah kita. Siapa yang bisa menjamin kalau kita itu meninggal dunia di atas ibadah kita selama ini? Sehingga itu yang perlu menjadi khawatiran kita. Maka itu kalau kita sudah khawatir terus bagaimana? Kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan hidayah, kita diberikan rahmat, kita diberikan kenikmatan sampai nanti kita masuk surga. Baru kita itu nanti akan selamat. Ya, sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.